ada gitu ya beberapa yang julid batur mere 50 yang mana yang mere 20. Itu kan jadi sedikit ke si orang tuanya ada beban. Nah itu yang jadi masalah zaman sekarang itu bukan silaturahminya yang dicari, tapi kadang angpau untuk anak-anaknya itu juga itu yang salah itu loh. Ada juga. Iya itu kan sebenarnya balik lagi kepada. Kalau Pak Salman gimana kalau Pak Salman? Kalau saya mah ya saya ada saya pasti ngasih. Kalau nggak ada ya nggak saya kasih. Informatif, about educatif, informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung masih di Ngepod ya bersama kami Bren, Pak Salman dan Mang Ibai. Yoi. Trio naon ngaranna ya cocok ya. Trio Kongkorong. Trio Gagada Bagan. Oke, setelah kami kemarin membahas tentang persiapan menuju Lebaran dan sangat dalam ya kemarin bahasannya kita sebenarnya bagaimana kesiapan batiniah kita menuju Lebaran dan hal-hal apa saja kemarin tuh yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi Lebaran ya. Nah sekarang kita akan lebih membahas tentang Lebarannya, Mai. Idul Fitri. Idul Fitri tentu. Orang asal di kamari baju terganti-ganti. Karma deh. Karma. Kayak reality show antv, Mai. Oke, jadi gini. Sebenarnya tentu goals dari puasa itu adalah takwa. Dan setiap orang yang memasuki Lebaran belum tentu meraih ketakwaan, gitu kan? Sesuai dengan apa yang kemarin sudah dijelaskan. Ketakwaan itu sangat luas dan penjelasannya mengenai lahir dan batin yang kemarin kita sudah dibahas. Nah, sekarang sebetulnya Lebaran itu lebih kepada ajang mengingat-ingat pertama dosa kita kepada orang, kedua dosa kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Keempat, mengingat lagi hal-hal yang seharusnya kita kenang dan ingat. Contohnya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, makanya setiap Lebaran kita kadang ziarah kubur. Bener gak? Iya. Mang Ibai acara kalau Lebaran sebelum ke pembahasan yang lebih dalam. Acara Mang Ibai nih kalau Lebaran nih ya secara rundown nih. Saya pengen tahu apa aja. Oke, secara rundown mah bangun sholat subuh lah ya. Karena kebanyakan orang ngabelaan Idul Fitri nepikan kalewat sholat subuh. Gabelaan takbiran. Takbiran. Hari takbiran mah nya kadang nyampe jam 12 jam 1 itu gara-gara bisa dikatakan gara-gara takbiran oke loh Bye. Itu gara-gara takbiran kaberangan sholat subuh akhirnya lewat sholat subuh Idul Fitri iya mah. Sholat Idnya bener kadang sebenarnya. Lain alasan. Oke. Sholat subuh terus beres sholat subuh mulai Idul Fitri kan agak paginya. Jadi langsung persiapan Idul Fitri beres Idul Fitri beres sholat Lebaran terus keliling kan hari di kampung masih kayaknya setiap mau jalan ke balik lagi ke rumah itu kan melewatan rumah warga lain kan. Nah itu sambil salaman. Gitu. Idul Fitri. Nah udah itu masuk ke rumah kan masing-masing dulu kan. Kan semua keluarga nu diem di rumah eta bareng gitu kan nunggu dulu semuanya. Entah itu bareng ngupat lah, makan lah dan lain sebagainya. Itu keluarga internal dulu berarti. Keluarga internal dulu. Yang ngupatnya. Semua udah ngumpul, baru sungkem dulu ke orang tua. Nah itu ada acara sungkem dulu berarti Bang Ibanya. Emang tradisi orang Jawa mah kan kayak gitu kan. Sungkem dan itu suasana biasanya haru. Pisan. Haru. Kalau orang Jawa mah pisan. Jadi meskipun kita kasta bawah, kastanya tak bukan kastanya lah ya. Kastanya kasta bawah, bukan kasta ningrat nu wah benghar lah. Tapi
Tapi Suasana masih harunya dapat. suasana harunya Suasana dapat. dapat. Itu by the way saya pengen tahu dulu kalau Mang Ibai ini berarti dari yang paling yang tua itu apa yang muda itu sungkem kepada yang lebih tua. Apakah itu misalnya anak ke orang tuanya, kemudian kakak ke adiknya gitu seterusnya atau emang gimana? Iya kayak Urut- gitu. Oh sama berarti ya. Emang Nah, sama berarti Dari jeung saya. orang tua terus ke kakak, Ke kakak. terus ke yang paling bawah. Nah, udah itu baru ke makam. Oh, langsung pergi ke Langsung makam. pergi ke makam. Nah, udah beres dari makam, barulah ke keluarga besar, kumpul dengan keluarga besar. Jangan dilupakan, di makam ada tukang balon, biasanya bocah beli balon. Tapi anu di makam anu loba duit sacik. Tukang parkir. Lain. Uang doa, Tukang doa. uang doa, jasa doa. Emang ada? Ada, Oh, banyak ya? banyak. Di saya nggak ada tuh. Ada di Kalau di saya mah paling aya ge tukang ngebersihan ya. Jadi lamun pas aya si keluargana mau datang ke suatu makam, nah dia teh langsung buru-buru Nah, itu. sapuan heula. By the way, makam Mang Ibai di Astana Anyar. Mang Ibai mus mawon. Banjaran. Ente makam orang tuana maksudnya yang Tadi di- pertanyaannya makam Mang Ibai di. Ya, tapi dijawab deh. Emangnya orang mah geus nyiapkeun makam di Banjaran. Oh gitu. Di samping makam orang tua, bapak. Oh, sudah ada Sudah sepetak. Kuduna disiapkeun. orangnya gitu sih, kuduna orangnya. Ayeuna di kota kudu mayar rek di makam-makam oge kudu mayar ayeuna mah di Ya, kota mah. orangnya ikut. So papa ini rek pesen lapak tidur buat selamanya di mana dia. Di bumi. Oh, pas sama beda. Oh pas mah dikerem Di di kamar. iya, di Di kamar kan. non karena teh aduh eta teh hil eta teh, Pak. Berusaha hieu. Berusan iya. Lain. Jannah. Anu Firdaus. lain. Lain makam anu di Jakarta. Oh, nu mahal ratusan miliaran. Heeh. Anjir. Naon eta teh? Paramount Hill. Jadi gitu ya rundown Ya, Bang gitu, Iba itu ya. Jadi rundown-nya baru sana. ke makam. Dari makam Dari biasanya makam barulah keliling ke semua warga. ke semua warga Sampai atau ke sore. keluarga, ke sanak saudara. Ke semua warga dulu sampai sore. Nah, Sampai sore. biasanya dari sore atau ke malam itu keluarga yang lain pada datang. Oh, pada datang justru yang didatengin mah Iba Iya, rumahnya karena aja. kebetulan kan almarhum bapak kan sebagai kakak tertua lah, anak paling tua daripada kakek, jadi kumpulnya di rumah. Dan ketika kumpul di rumah itu jangan dilupakan ada foto sessionnya keluarga. Oh iya biasanya. pasti itu. Selfie teh Selfie mah teh mah. gitu kan. Selfie, Selfie. selfie, kamera ya. Gitu. Dan jangan dilupakan momen ketika yang belum nikah ditanya nikah. Ya, kamu punya anak, Ditanya kapan punya anak. Yang sudah punya anak pun ditanya kapan Kapan nikah nambah. lagi? nambah. Pokoknya apa namanya semarak, Ya, meriah, seru. Tapi ada realita yang kalau zaman sekarang realitanya cukup apa ya, cukup menyedihkan ya. Cukup menyedihkan. Kalau saya bilang. Apa itu? Jadi kalau sekarang itu apabila sebuah keluarga besar berkumpul pada saat Lebaran itu kalau orang kaya itu paling ditunggu dan dinanti-nanti ya. Untuk keluarga jadi dalam silsilah keluarga itu kan ada yang sukses gitu kan, ada yang setengah, ada yang biasa aja, ada yang Orang yang sukses itu yang ditunggu. yang ditunggu, yang dinanti-nanti, yang paling dihormati lah. Jadi ketika mereka datang, Enggak, maksudnya gini, perbedaannya menunggu orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses gimana tuh? ya jadi kalau yang orang Kalau yang sukses itu mah- mereka paling ditunggu, paling dinanti-nanti. Tapi kalau orang yang biasa-biasa itu mereka justru kayak dijadiin babu dadakan gitu. Bener loh, Pak. Realita zaman sekarang itu seperti itu. Oh gitu. Sok, Contohnya bapak dadakan gimana? babu dadakan kalau misalnya Bekas makan. cuciin sama Cuciin dia, sama gitu dia. kan. Terus ngepel rumah yang utuh kan. Padahal itu sama-sama keluarga. Sama-sama keluarga. Tapi ya itu orang yang sukses mah kayak disultanin we gitu loh, kayak Disultanin. paling dihormatin, tapi padahal satu keluarga gitu loh. Itu By the ya way, ini realita sekarang yang Realita paling di keluarga Mang Ibai aja. Wah, itu bukan di saya, tapi di
daerah saya ada yang di daerah Mang Tapi Ibai ada. memang apa namanya yang kayak begitu mah biasanya memang sering ditemukan ya. Maksudnya sering ditemukan ketika ada keluarga besar yang satu misalkan dia sukses, suka ngebagi-bagi misalkan bagi-baginya ke ponakannya itu biaya yang lain mah cuma 20.000 dia mah misalkan 300.000. gitu. Nah, itu biasanya orang ini memang ditunggu sama ponakan, ditunggu sama apa namanya yang lainnya karena yang lainnya juga mamanya juga suka dikasih gitu kan. Nah, gitu. Nah, sebenarnya itu apa namanya kebiasaan ya, maksudnya itu tradisi yang memang menurut saya sih menyikapi itu sih sebenarnya ya kita sebagai orang Muslim ya biasa aja sih sebenarnya. biasa aja. Maksudnya Karena itu pemberiannya. ya maksudnya ya satu memang betul pemberian, kedua juga ya justru saya mah lebih suka begini ya, maksudnya saya lebih suka orang yang kikir sama kita daripada orang yang apa namanya dermawan sama kita. Kenapa? Orang kikir tuh nggak ada maunya. Orang pelit itu ngomong apa orang dia pelit kok ke kita, jadi nggak ada maunya ke kita gitu, ngerti ya? Nah tapi kalau orang yang dermawan itu biasanya banyak maunya. Sama halnya misalkan dengan yang pas Lebaran itu. Pas yang Lebaran itu memang sekilas kita memandangnya bahwa ini baik ini ditunggu segala macam. Tapi sebenarnya dia itu banyak maunya. Dia mau disanjung, dia mau ditungguin, dia mau dihormati, dia mau dilayani. Ya itu. Iya. Itu kan sebenarnya mah jadi masalah kan, bagi masalah. Jadi yang datang itu karena mereka orang sukses, jadi pilihnya teh dilayani. Iya, justru maksudnya gini, Pak. Jadi kalau posisi ada orang yang memang dia itu tidak bisa memberi seperti orang si A yang memberi lebih, harusnya dia bersyukur juga. Artinya ya bersyukur dengan yang ada gitu, maksudnya nggak usah lagi. Berarti banyak maunya. Yang mana? Iya, yang ngasih. Biasanya begitu, yang banyak ngasih itu. Berarti ngasihnya itu gratifikasi dong. Rata-rata begitu. Kayak si alun-alun sekarang tuh. Rata-rata begitu. Jadi orang yang biasanya, wallahu a'lam bishawab, ya tidak semua orang begitu. Tapi kan banyak orang seperti itu, yang biasanya dia ada banyak maunya gitu. Kalau kata Gus Bahama, ada katanya pejabat yang ngasih 100.000 di amplop tapi mintanya surga gitu. Tapi yang tidak ngasih apa-apa, saya lebih suka yang tidak mengasih apa-apa karena dia tidak minta apa-apa kan gitu. Daripada pejabat atau PNS atau orang yang ngasih 20 juta ke saya, Pak tolong doain saya jadi PNS, itu kan ada maunya kan gitu. Kayaknya bener sih itu ya yang jadi landasan KPK tuh buat peraturan gratifikasi itu. Kan gratifikasi itu ngasih doang tanpa kita berbicara apa-apa. Beda dengan suap. Kalau suap kita ngasih, tapi kita meminta sesuatu. tapi yang ngasihnya minta sesuatu. Itu suap. Tapi kalau gratifikasi mah merek gitu kan. Ya, tapi kan orang yang namanya orang dikasih pasti kan Itu dia, itu jadi landasan KPK mungkin ya. Jadi oke sih. Iya, itu dalam KPK gratifikasi, tapi ya kayak gitulah. Bener. Ini menarik nih ya. Jadi intinya di satu keluarga itu ya beda-beda, Mbak ya. Beda-beda gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga Pak orang yang justru ngasih. Dia tuh emang ngasih aja. Iya, gitu. maksud saya kan tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu sih memang. Ada yang ngasih aja dan sebenarnya dia tuh nggak ingin dispesialkan, tapi karena kebiasaannya ngasih. Biasanya orang yang dikasihnya tuh menspesialkan dia. Nah, why not? Kenapa gua nggak terima itu? Ya kalau dispesialkan. Makanya kan tadi yang saya bilang bahwa berbahaya hal seperti itu sebenarnya. Jadi memang kelamaan ada sifat yang kenapa dia tidak ada sifat yang ingin ya itu alamiah sebenarnya ya. Ada sifat yang ingin dihargai gitu loh. Ada sifat yang ingin kita ini dihargai sama orang karena kita sudah memberi sesuatu gitu loh. Itu memang alamiah. Alamiah. Lebih bagus ketika kita ngasih, ya udah ngasih aja. Ya jangan ngasih mau aja. Dispesialkan, jangan mau dianak emaskan gitu kan. Biasa aja ketika ada perlakuan yang cenderung sama dengan perlakuan orang yang biasa-biasa aja dan bahkan yang tidak ngasih,
kita jangan sakit hati. Nah, gitu. Gitu intinya kan. Ya sebenarnya emang ngasih kalau memang ada, kalau nggak ada ya apa yang mau dikasih kan gitu. Apa yang mau dikasih walaupun Jangan memaksakan ketika memang tidak bisa ngasih, ingin memaksakan ngasih sehingga ya ingin dipujinya, rasa ingin dihargainya, itu yang dia memenuhi rasa itu sehingga dia memaksakan. tapi gitu. ya udah jadi lucu Bay untuk saling ngasih mengasihi ampau di bulan Syawal atau di Lebaran ini. Pernah gak ngerasain ketika anak kita dikasih sama orang dan kita juga ngasih sama orang yang ngasihnya itu jadi malik. Misalnya kita ngamplop 20.000 atau 50.000 ngasih ke seseorang itu, dan seseorang itu ngasih juga 50.000 ke kita, jadi bolak-balik intinya gitu kan. Kadang sering kan? Sering seperti itu. Terus misalnya kita tuh udah numpuk amplop kita tuh ya. Ya contohnya anak kita lah gitu. Anak kita tuh numpuk amplopnya. Nah, ketika berkunjung ke saudara lain gitu kan, kita mau ngasih, kita bongkar amplop yang itu, kita ngasih juga. Sementara saudara yang dikasih ngasih juga terus berputar uang. Nah, tapi itu juga kadang-kadang jadi polemik juga sebenarnya angpau itu untuk orang-orang tua. Karena tingkat penghasilan orang tua itu kan beda-beda ya kalau lihat dari anaknya. Jadi ada yang si kaya, misalkan ini si A sanggup ngasih buat anak-anaknya teh paling 30 ribuan gitunya misalnya, atau 50 ribuan. Tapi si B ini karena dia penghasilan kerjanya pas-pasan, buat belum dia mau rumahnya ngontrak dan lain sebagainya, dia mau ngasih teh nggak sanggup kalau harus 50 mah, tapi paling cuma sanggup teh 20.000 ewang misalkan nanti dia nyiapin 20.000, tapi karena dia tahu di keluarganya teh ada gitu ya beberapa yang julid, batur mere 50 emanengan mere 20. Itu kan jadi sedikit ke si orang tuanya ada beban. Nah, itu yang jadi masalah zaman sekarang itu bukan silaturahminya yang dicari, tapi kadang angpau untuk anak-anaknya itu juga itu yang salah itu loh. Ada juga. Iya, itu kan sebenarnya balik lagi kepada. Kalau Pak Salman gimana? Kalau Pak Salman? Kalau saya mah ya saya ada, saya pasti ngasih. Kalau nggak ada ya nggak saya kasih. Gitu. Jadi sih saya tidak pernah memberatkan diri saya sendiri. Jadi saya tidak mengharapkan, tidak memberatkan diri Pak Salman sendiri dan tidak peduli dengan perkataan atau prasangka orang. Tidak peduli, maksudnya. Yang sebenarnya prasangka orang baik-baik aja sebenarnya ke kita gitu. Iya, kadang-kadang kan kita cuma berkutat di spekulasi sendiri kan. Spekulasi ini karena itu tadi ada karena kita tidak mampu memuaskan apa yang kita inginkan, akhirnya si keinginan ini berspekulasi kan gitu. Oh, si orang lagi ngomong. Berarti kalau gitu mah keinginan adalah sumber penderitaan. Kayak kata Iwan Fals. Sebenarnya keinginan yang baik adalah tidak berkeinginan kan gitu. Ya keseruan deh, keinginan yang baik tidak berkeinginan. Nah, kalau orang tidak punya keinginan, ya tidak punya motivasi, meren. Iya kan, itu kan saya cuma makna itu kan bukan berarti tidak punya motivasi. Keinginan yang baik adalah tidak berkeinginan. Nah, ngerti itu? Jadi maksudnya kalau orang tidak punya keinginan banyak terus. Ya seperti tadi aja. Maksudnya kan ketika justru orang yang gak ngasih yang bagus mah, karena orang yang gak ngasih cenderung kepada tidak banyak mau gitu. Intinya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya macem-macem ya gitu. Itu rundown Bang Ibai Lebaran. Rundown Pak Salman gimana? Kalau rundown saya mah Lebaran ya biasa aja. Di mana by the way Lebaran? Ya biasa. Di sini? Enggak, di sana di Tangerang. Oh, jadi itu Pak Salman tuh H minus berapa? H plus berapa? H minus berapa? Ya tergantung libur di kantor. Kalau misalkan libur di kantor misalkan H-3 ya H-3 minus pulang. Macet-macetan. Ya enggak lah kan, kalau Tangerang orang mudik saya mau balik. Orang balik saya mau mudik. Kan ngerti enggak? Oh benar. make sense ya, benar. Jadi enggak ini ya, enggak macetnya. Enggak. Mau benturan. Enggak ngerasain apa namanya? Enggak. Kadang sih pengen ngampar samak terus pop mie di jalan gitu enggak. Kadang sih pengen kayak Mang Ibai gitu. Dia macam-macam di Cilegon misalnya gitu. Apa saya bablas aja ke Cilegon gitu kan. Ngapain anjing. Oh, beda jeung Mang Ibai. Mang Ibai mah sok macet-macetan. Sekarang mah ya ngerasain macet-macetan kalau sekarang.
Itu seru Mai Bay. Tapi kadang-kadang memang kadang saya suka pengen macet itu lihat orang cerita kalau di kamu tuh macet tuh begini. Ngapain anjing panas. Jadi ada cerita gitu kan. Orang mau diceritakan ya. Maksudnya teh orang Batur yang lancar ya. Jadi orang pulang teh macet kan. Kalau ngeliat itu dikasihan gitu ya orang panjang dalam hati tapi seru juga kayaknya ya di situ. Jadi Orang kayak gini nih belum ngerasain di Nagreg posisi tanjakan ampas rem udah mati geus pawangit orang yang ngeganjel truk. Nah, ini belum ngerasain kayak gini. Jadi saya mau kalau mudik ya paling 2 jam, sejam. 2 jam, 3 jam lah nyampe. Mudah ya. Datang terus ketemu berarti orang tua. Iya, orang tua udah nggak ada. Orang tua udah nggak ada. Iya, paling saudara-saudara kayak kakak kandung. Oke, kita breakdown rundownnya. Berarti datang ke tempat mudik itu ke siapa dulu, terus acaranya apa sebelum lebaran nih? Asal nawan heula sih. Saya sebelum lebaran masih ke bagian tasakuran. Jadi kalau di Tangerang itu sebelum lebaran besok tasakuran? Iya, besok mau lebaran. Sekarang ini tasakur, jadi kayak macam sedekahan ngumpulin warga di rumah-rumah, tasakuran gitu, ada makanan, ada ikan segala macam lah gitu dibagi-bagi kayak gitu. Oh, ada tasakuran gitu? Ada tasakuran. Jadi setelah tasakuran itu enggak, maksudnya warga yang diundang itu apa mereka nggak mempersiapkan tasakur juga atau gimana? Mempersiapkan juga, setiap rumah mempersiapkan. Dulu ceritanya teh ente ngasih kanu, ente ngasih kanu lain maksudnya berkudu tasakuran ya. Maksudnya kan itu lagi riwe-riwenya apa? Ya enggak, di sana mah enggak riwe, lebaran tuh justru enggak riwe-riwe di kota ya maksudnya saya teh. Kalau di sana memang kita sudah merasakan lebaran itu pas 15 hari puasa kan. Maksudnya sudah merasakan aroma lebaran tuh pas 15 hari puasa. Jadi pas hari H-nya itu ya tasakuran karena kita sudah 30 hari puasa itu. Udah tasakuran, jadi beseknya itu kan ada nasi, ada ikan kayak gitulah besek dikasih. Lagi-lagi ada ikan anjing. Bukan ayam opor, bandeng lagi. Bandeng. Kirim ke tetangga satu, tetangga ngirim lagi ke tetangga satu. Nah, itu biasanya saya ngirim misalkan uak saya tinggal di kampung sebelah. Saya ngirim ke uak yang paling tua. Ngirim itu pas sorenya ini, sore jam seginian lah. Udah pada banyak yang disebutnya nganteran. Nganteran pakai rantang. Oh. Ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada ayam di situ, ada ikan. Jadi nganteran. Serempak. Serempak jadi pas liver motor gitu. Oh, misalkan si Anu nganter kasih kalancik gitu. Indah ogenya. Ya, seru. Jadi besoknya mau lebaran itu orang-orang pada pas liver ada yang jalan kaki berarti itu saudaranya deket, berarti memang emaknya deket yang masih hidup gitu. Jadi yang muda ke yang tua. Yang tua ke yang lebih tua lagi. By the way Pak, orang hayang apal ya semarak apa dan kita reka adegan we. Mun Pak Salman pernah teu nganteran? Pernah, sering. Kumaha ngomongna pas assalamualaikum, bahasa basina kumaha sih? Yang itu mah sudah pasti, udah pasti karena dia udah tahu bahwa saya adalah anaknya misalkan anak adiknya, saya kan pasti ke Wa gitu, kakak dari ayah saya misalnya gitu. Assalamualaikum, Wah Haji. Iya. Udah paket, gitu. Assalamualaikum, udah diambil aja, udah duduk ya tungguin gitu, diambil. Diisi lagi lah masih uaknya itu diisi apa gitu, tapi nggak nasi, biasanya makanan kayak macam yang ringan-ringan dimasukin ke rantang gitu. Ya udah gitu, udah saya pulang. Biasanya sebelum pulang kalau sama uak mah suka dikasih misalkan ini buat jajan dulu. Nggak ada embel-embel ngobrol. Cuma serang si Waji di Lebak. Jadi dijual tuh. Gua lieur da budakna cenah ngajual sorangan gitu. Nggak ada itu cuma memang nganteran apa yang dimasak waktu itu dianterin ke yang lebih tua. Dari saya kan handphone KUA gitu. Oh matnya si bapak tiga sekolot, sing soleh, tong si kakak, si kakak malah. Ya itu masih lah. Kan ada si Waji atau gitu kan.
Tapi itu mah kan namanya silaturahim. Jadi maksudnya silaturahim yang memang tujuannya untuk ngobrol. Biasanya tuh ngobrol panjang itu biasanya lebaran. Lebaran. Jadi hari itu mah cuma nganteran toh aja. Oh, berarti gitu randaunya. Nah, berarti itu sebelum sholat Id. Sebelum sholat takbiran. Okay. Malamnya itu takbiran. Pas takbiran ya biasa lah ya. Takbiran Ibu-ibu biasa pada masak. Kemudian yang di masjid pada takbiran gitu kan. Terus sholat Id. Dan setelah sholat Id. Setelah sholat Id, ya muter salaman lah satu masjid itu selalu sampai satu kampung muter gitu. Satu salaman. Jadi ibu-ibu tuh sudah nyambut di luar rumahnya untuk menyambut yang sholat Id gitu. Jadi ibu-ibu tuh ibu-ibu yang nggak sholat Id yang nggak sholat Id, yang nggak sholat Id, yang di rumah yang lagi masak keluar rumah menunggu yang sudah sholat Id. Jadi kita lewat situ salaman anak-anak sekarang semua ngebaris semua pakai baju baru semua baju baru. Itu memang begitu. Jadi sampai ini pakai baju himen tuh Pak. lain bye. Sholat Id pakai peci, koko, sarung. Oke. Gue sholat Id keluar himen. Pakai topi teh gening tersayang aja. Oke, jam tangan Jisoo kan. Jisoo aja kura-kura ninja anu bisa dibuka. Sendal Dakar teh apa teh? Anu cak-cak kan. Jando. Tapi jadi meriahnya semarak gitu kan. Soalnya ada beberapa kampung yang menyelesaikan gitu proses salamannya tuh ya udah di masjid aja sih kampung saya. Karena satu kampung dan masjidnya juga ada satu di kampung itu ya. Kampungnya jumlahnya berarti skalanya nggak begitu besar Pak kalau di saya. Berarti menyelesaikan proses salamannya itu udah aja di masjid semuanya gitu kan. Jadi bapak-bapak nguriling pertamanya di layar pertama gitu kan di dalam masjid kalau saya kan. Nah setelah itu bapak-bapaknya keluar sesalaman sama ibu-ibunya gitu kan. Iya, yang nggak sholat kan di luar rumah. Enggak, yang sholat gitu kan. Nah kalau yang nggak sholat itu mah nanti kita datang aja ke rumah masing-masing. Kalau di saya sampai nunggu di luar gitu. Kalau saya enggak. Jadi tapi ini menariknya jadi yang nungguan di luar. Kuling. Nah, yang nggak ketemu biasanya ke rumah gitu. Jadi dia mungkin nggak sempat keluar rumah, tapi biasanya keluar rumah sih pas sholat Id selesai mah udah pasti ibu-ibu tuh. Pak Salman rumahnya tipe open house tuh yang open house semua. Kalau di kampung mah open house semua. Jadi pas sholat Id biasanya makan dulu sebentar, dan nyampe rumah makan sebentar, nggak ada opor. Makan biasa lah, makan selesai udah duduk paling pakai singlet di luar sama kopi. Nah, baru pada datang tetangga dulu tuh yang tadi nggak ketemu di masjid. Kadang-kadang yang pokoknya yang lewat tuh pasti mampir dulu. Jadi rasanya lagi lebaran ya, jadi ya hawa-hawana anjir. Emang hampir mirip-mirip, cuma bedanya di saya mah aya opor. Sama mah enggak ada opor. Enggak ada opor. Karena kan udah tanggal 15 jeung tanggal berapa, Pak? Tanggal 15, 20, 25. 25. Anjing. Sama tanggal Sawal. Daerah teraneh yang buat lebaran ini nggak mau opor. Orang justru aneh ya. Karena memang satu orang teletik inputnya lebaran teh memang tuh make ketupat gitu kan. Pas orang di Jakarta, di Bandung, nah cek orang teh lebaran teh ketupat gitu kan. Justru ketupatnya pas secara filosofi itu papat kalimat panjer. Cenah. Papatnya pertama kesalahan ka manusia, kesalahan ka Allah, kesalahan ka alam, kesalahan ka saha, panjerna berarti ka Allah, cenah gitu. Ya, tapi teh orang tahu. Ya silokana gitu. Silokana gitu. Orang Jawa gitu. Tapi kan di saya mah nggak ada. Karena saya sudah memenuhi sudah melakukan itu 15, 20 dan 25 gitu. Justru saya mau lebih maju kan. Dari segi filosofi. Iya. Jadi kenapa kita 15, 20, 25 karena Lailatul Qadar. Jadi di masjid itu kadang-kadang kita itikaf. Jadi kan ada kupat tanggal 15-nya terus. Setelah ngopi di ini terus ada ke makam. Enggak. Jadi saya biasanya ke makam itu hari kedua. Karena hari kedua. Nggak boleh pas hari pertama kalau di kita. Oh, nggak boleh justru. Nggak boleh di kita. Kunaon alasannya? Hari itu yang di dalam kuburan pun lagi sibuk.
menurut tapi memang katanya sih memang ada di dalam wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Itu nggak tahu, pokoknya pada hari pertama itu nggak boleh, hari kedua boleh gitu. Tapi ada juga yang hari pertama, tapi di kita biasanya hari pertama nggak boleh, jadi hari kedua. Ya mungkin ada yang mengatakan kalaupun Pokoknya hari pertama lagi sibuk ikut lebaran. Tradisi. enggak gitu. Ada yang bilang ya istilahnya penghuni kubur tuh pada nangis Maibay karena mendengar takbir tanda Ramadan itu telah selesai. Katanya Jadi, gitu sedih, ada yang Salah bilang satunya gitu. itu bisa jadi. Ya, Bisikar balanja kene baju baru. ada berarti besoknya Besoknya. jarah. Jarah. Setelah itu Setelah itu ke saudara-saudara yang jauh atau kita nunggu saudara yang jauh. oh gitu. Biasanya kalau saya nunggu saudara yang jauh, misalkan yang dari Jakarta, yang dari Bogor, yang dari Karawang gitu. Nah biasanya nunggu nih, kalau dia mau datang kita nunggu. Nah kalau misalkan dia nggak mau datang, kita yang ke sana gitu. Kalau misalkan nggak, nah ini versi sekarang ya. Kalau versi dulu mah saya lebaran, beres lebaran, ini versi bocil nih ya, versi bocil. Beres lebaran tuh saya ke main petasan, habis main petasan. Jangan main petasan, deh kan enggak puasa. Main petasan tuh Di petasan aya kene. Oh, masih ada. Dulu masuk aya kene kan ngomongna bocil. Nah, ini kan versi bocil nih, versi bocil. Bocil. Terus itu nggak tahu ya di daerah saya itu, di kampung saya itu harus nonton ya ke bioskop. Jadi habis lebaran tuh ngabring ke bioskop. Jadi setahun sekali doang nonton ke bioskop. Tapi make sense ada daerah yang gitu karena Ismail Marzuki kan di dalam lagunya kan setahun sekali naik bis kota ke Kerek. Non sih Pak, pokoknya menggambarkan bahwa masyarakat kampung tuh pergi ke kota setahun sekali gitu. Mungkin itu salah satunya. Yang jauh ya Dalam satu masa- teh. Oh gitu. Jauh. Jadi orang nonton teh naik mobil 2 kali ya satu. Naik nonton naik pakai baju lebaran. Oh gitu ke kota. Aduh inget deh orang naik di bioskop naik lagu bagus-bagus amat anjir. Kok gitu? Kayak udah kursi nate masih kursi plastik. Oh gitu. Iya masih. Tapi ya resep gitu jeung barudak tuh nonton teh lebaran. Itu sama orang tua. Enggak, anak-anak aja bocil semua. Bocil semua. Jadi yang lebaran tuh kan mereka punya uang nih. Oh. Punya uang semua. Bocil mah semua. Pokoknya mah sekampung itu teh, ayo nonton semua itu. Nonton ke bioskop. Anjir. Umur sabaraha eta? 8 Oh, berarti emang bocil banget ya. 8 sampai 12 ya Mas. 12 udah nggak nonton. 8 tahunan lah jadi bocil ini. Nah, ada lagi. Setelah itu ada kayak macem wisata. Di sana itu kan ada Tanjung Kait, pantainya Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Pulau Cangkir. Nah, daerah wisata favorit Pampung lah. Pernah teh ke tempat-tempat itu? Tanjung Kait Tungku. Tanjung Kayu. Enak kan, Bay? Enak gak? Waduh, itu tuh nggak mancing. Oh, buat mancing. Di tengah laut. Nah, terus Lumayan, Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Pulau Cangkir. Nah, Pulau Cangkir mah ada ziarah kuburnya, ada kuburan Syekh di sana. Tirtayasa memang ke Tirtayasa itu memang karuhun, bukan karuhun ya, maksudnya keluarga besar itu memang dulu keluarga besar Ababe itu memang di Tirtayasa. Nah, jadi di situ sebelum Tirtayasa itu ke makam Fatahillah, Sultan Fatahillah. Terus Fatahillah dimakamkannya di Tangerang. Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa. Bukan di Tangerang, di Tirtayasa, di Oh, di Serang. Tirtayasa di Serang. Sama Syekh Nawawi gitu, yang di Serang, yang di Tirtayasa teh. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi, jarah lah ke situ dulu. Nah, ini tuh sudah jadi rutin gitu. Sampai Lebaran tuh kalau nggak ke situ, kalau Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Pulau Cangkir sama Tirtayasa. Nah, itu udah rutin. Oh, itu wisata kuncian ya, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi orang yang mudik ke sana, terus istilahnya pasti ke situ. Pasti penuh tuh di situ, Pak. Penuh. Kalau yang 3 ini Pulau Cangkir, Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Pulau Cangkir, Tanjung Kait, ini penuh. Pokoknya mau jualan macet, nggak bisa jalan, ngejedok pokoknya.
Nah kalau di Toyasa memang keluarga gitu, keluarga. Nah ini ketiga ini memang wisata lokal yang memang favorit gitu. Favorit. Kalau ada apa sih itu teh di Tanjung Kait pantai? Bari jeung hideung pantai itu. tapi jadi favorit ya. Jadi favorit jadi. Ngojai teh. Ngojai tapi China teh hideung gitu. Kenapa jadi hitam gitu? Nggak tahu. Pokoknya mah Lihat yang 5 ininya ada 5 minyak. tapi favorit. Jadi seluruh kampung itu kalau nggak belum ke situ belum ini aja lah. Belum afdol. Macetnya itu udah kilometer lah mobil. Dan naik mobilnya bukan naik mobil pribadi, naik mobil callback. Enggak Pak, ini kebayang ya Mbak Ibai. Lebaran kan panas. Apal meren kalau suasana lebaran panas kan. Allah ge menakdirkan panas ya supaya kalau yang ke makam nggak jeblok. Salah satunya itu. Kebayang di Bandung panas. Di Banten lebih panas dong. Ya. Terus ke pantai naik kolbak. Iya. Berdesakan. Anjing kumaha Anu callback, anu diesel, anu truk, anu L100 gini kan. Tapi kan kolbak lagi iya, meureun Pak, ditutup. Anu tutup, anu henteu. Ya sama Mak Ibai panas. Tapi lobana mah carry geningan carry buntung geningan. Kan biasanya mah carry buntung. Ah, carry buntung teh sok dariuk teh didinya teh kan. Ya. Numpuk weh. Jadi untuk mobil-mobil pribadi waktu zaman saya nya. Paling banter kan zaman saya mah bari teh Kijang waktu itu kan. Hari tamah lobana eta. Jadi mobil-mobil kolbak, diesel, truk gitu. Itu dirasakan nggak Pak Salman kalau itu tuh sebenarnya definisi mau healing malah pusing? Tapi deh ngaranna orang bocil badannya seru. Jadi kan sekampung ke Tanjung Pasir sabaraha 5.000. Jadi maksudnya teh. Oh gitu sistemnya. Jadi anjir resepnya. Keur mayar si eta kan sopir ke jeung bensin 5.000. Walaupun macet dulu mah 2.500 lah. Kayaknya patungan nanti 2.500 tapi pinu sak truk macetan resep bae gitu. Tanjung Pasir. Orang pernah nepi ka orang Gering oge diajak ke Tanjung Pasir mah hudang Karena setahun sekali teh Ya karena pertama setahun sekali dan vibe-nya gitu kan walaupun sakit udah waduh ini punya uang. Terus teman-teman masa kita nanti kurang hype gitu. Aduh luar biasa anjir. Banyak ya keseruan ternyata di bulan Syawal dan ketika kita lebaran khususnya Maibanya. Tadi Maibai rundown-nya sedemikian rupa, hawa-hawanya sudah lebaran ini bener ya. Kalau ngobrolin lebaran, apalagi tadi bercerita tentang Pak Salman yang tradisi uniknya di lebaran gitu ke Tanjung Kait. Pokoknya di kampung saya mah banyak sesuatu yang sehari-hari tidak ada di saat lebaran. Ada di saat lebaran. Itu yang kadang-kadang membuat saya kangen gitu. Maksudnya ini momen ini cuma ada setahun sekali gitu ya, ini harus dapet nih gitu. Nah ini juga tentu di daerah pemirsa masing-masing ada tradisi-tradisi tertentu yang sekiranya bisa diceritakan, silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ngetrip TV. Kami undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informatif, kabel, informatif.